Wabarakatuh. Salah satu tanda kehidupan manusia adalah adanya nafas. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26 disebutkan bahwa sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26. Ayat ini menggambarkan saat manusia harus menghadapi kematian. Tiada lagi hembusan nafas yang bisa menghidupi dirinya. Paru-paru adalah organ pernafasan yang vital bagi tubuh manusia. Terletak di rongga dada, paru-paru berfungsi memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada beberapa penyakit gangguan paru yang menghantui kita, dari yang ringan seperti flek paru hingga yang mematikan seperti kanker paru. Penyebabnya juga bermacam-macam, namun yang paling umum adalah seringnya terpapar dengan polusi dan asap rokok. Hampir 90% pasien kanker paru punya riwayat sebagai perokok. Rokok sampai saat ini masih menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan sel pada paru-paru. Menurut WHO, sekitar 1,4 juta kematian terjadi akibat kanker paru. Pada stadium 4, hanya 1% pasien yang mampu bertahan sampai 5 tahun. Artinya, dari 100 orang, hanya 1 orang yang masih bertahan hidup dalam 5 tahun. Mungkin kita masih ingat meninggalnya penyanyi legendaris Chrisye. Kebiasaan merokoknya menyebabkan tumbuhnya sel kanker pada paru-parunya. Nah pemirsa, Syafaat kali ini akan membahas masalah gangguan pada paru. Bagaimana cara mencegah penyakit ini? Saksikan Syafaat. Semoga Anda sehat walafiat. Rokok dapat menyebabkan kecanduan yang sama dengan narkotika atau obat-obatan terlarang. Bahkan rokok lebih berbahaya karena efeknya tidak hanya mengganggu kesehatan si perokok sendiri, tetapi mungkin akan berdampak buruk bagi orang di sekelilingnya, bahkan keluarganya. Atas dasar inilah, artis Ratih Sanggarwati berhenti untuk merokok. Memang susah ya, berhenti merokok itu saya mengalaminya memang susah. Tapi waktu itu saya karena hamil, jadi pagi ini saya tes anak pertama saya hamil positif, maka saya langsung berhenti. Karena saya membaca buku bahwa ketika janin itu sudah ada di perut kita dan seseorang itu menjadi perokok atau aktif maupun pasif, maka dia ada beberapa bisa kejadian sel tidak berkembang dengan baik. Wanita berhijab yang pernah mencalonkan sebagai calon legislatif ini juga menganjurkan anak-anaknya untuk tidak mencoba karena rokok akan menimbulkan kecanduan. Saat ini ada banyak cara untuk membantu seseorang melepaskan kecanduan dari rokok, mulai dari konseling secara medis atau bahkan dengan terapi. Terapi SAFE ini adalah sebuah metode terapi pemberdayaan diri yang menggabungkan 15 bentuk terapi. Terapi SAFE ini dapat diterapkan untuk membantu orang yang ingin berhenti merokok. Terapi dilakukan dengan menggabungkan hipnoterapi, terapi ketukan, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketukan dilakukan di 9 titik akupuntur. Meskipun hanya ketukan biasa, tapi efeknya langsung terasa oleh Pak Usman. Baru hanya bicara aja, kita kalau memang kita sungguh-sungguh niat dari hati untuk berhenti merokok, itu timbul dari aroma aja. Pas diikuti dari terapi itu saya udah merasa mencium aja udah beda. Sampai kemudian terapi untuk ketukan itu udah mulai agak nggak enak rasanya, udah agak hambar. Berikutnya sampai saya itu udah batuk dan dipaksain lagi malah mau muntah. Terapi ini dapat menjadi salah satu cara membantu Anda yang masih kesulitan berhenti merokok. Karena hanya dengan biaya antara Rp250.000 sampai Rp500.000, efeknya akan langsung terasa. Namun hasil terapi akan tergantung dari pasien itu sendiri.
Niat dan kesungguhan untuk berhenti adalah modal utama. Sebagai muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan hidup lebih sehat dan barokah. Untuk itu, yang paling mungkin kita lakukan adalah berhenti merokok. Karena kitalah yang menjadi contoh dari anak keturunan kita nantinya. Apakah kita rela kalau anak-anak kita sudah teracuni dengan asap rokok yang mungkin berasal dari kita sendiri? Demikian syafaat kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pemahaman mengenai kesehatan sesuai syariat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan syafaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.